Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Agnestia. Saya guru SMP Negeri 2 Legok yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Berikut adalah video diseminasi saya yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan CGP lain, yaitu Bapak Safrijal MPD. Kami melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang bertempat di SMP Negeri 2 Legok. Untuk menyampaikan resume hasil penelitian individu 2 hari, yaitu tentang visi guru penggerak di SMP Negeri 2 Legok. Resumenya, dan ini visi dari kami masing-masing minimalnya adalah mapel kami, ya di mapel kami di kelas kami visi saya kebetulan ini hasilnya adalah mewujudkan murid yang berkarakter, akronim, berpikir kreatif, amanah, rajin, kompetitif, dan juga terampil serta mandiri, seperti itu Pak kalau Pak Rojali. Jadi ini kami sampaikan supaya ke depan di sini kan ada hasil resume itu kan di sekolah, ke visi dari sekolah nanti diajukan ke Bapak Guru. Jika memang mau diubah dari ketiga visi yang kami buat ini, nanti maka silakan baiknya gimana nanti kita akan kembali.
dari Ya. teman lain yang lebih baik, yang lebih bisa masuk akal ya saat kita berkompromi atau kita berdiskusi masalah visi sekolah. Apalagi alhamdulillah nih kalau seandainya Bapak bisa mungkin coret-coret visi sekolah sebelum ini Pak, sebelum pensiun. Bapak bisa Bapak bisa memberikan kenangan visi sekolah dari Bapak gitu. karena kan kata Pak Hadi juga berapa tahun Iya. warisan Pak. Saya kenapa nggak masukin ke teknologi Pak, karena berpikir teknologi itu. Ya, mau susah lebih masuk ya. Karena kalau dari itu begini Pak, beriman dan berakhlak mulia kalau saya ngilangin, karena orang beriman pasti berakhlak mulia. Jadi nanti ini kami serahkan Pak. Mungkin ya Bapak iseng-iseng mau baca, kira-kira dari coretan-coretan Bapak nanti hasilnya wah dapat nih visi terbaru sekolah kita, nanti baru mungkin diadakan pertemuan lagi untuk ke kurikulum ya Bu ya. Kalau bisa sih sebelum Bapak itu ya. Iya. Kenangannya. Kalau bisa nanti buat wah Bapak. visi SMP 2 Legok ini dari Bapak juga gitu. Ya paling ngambil arsiran aja Betul Pak, boleh Pak, gitu aja. Bener, Pak. Jadi kami nggak mengharuskan ini Pak, maksudnya kami mengajukan ini tuh bukan berarti harus merubah Enggak. visi Iya. sekolah, bukan. Tapi maksud saya kalau alangkah baiknya ini rujukan-rujukan yang kami berikan supaya nanti tadi Bapak bilang ambil arsirannya aja gitu. Kreatif ada semua sebenarnya. Kreatif, terampil ada semua ya. Iya. Gitu. Tinggal mungkin Bapak lebih bagus lagi bikin akronimnya ya. Kalau kita berkarakter. Nanti jadinya apa gitu? Nah, ya? gitu Pak. Iya benar. Kalau kita mungkin bisanya berkarakter, Ya, Busidi bermartabat. bermartabat, Pak Rojali baik dan mandiri. Mungkin Bapak apa gitu bisa. Mungkin dari Bapak ntar lebih bagus lagi. Ya. Itu aja sih Pak. hanya ya diusahakan itu tuh. Paling juga enggak juga tuh kan nanti buat di arsir Bapak ini diambil kalimat kata-kata ini yang diambil ini diambil. Ya lu mau dibuat silakan aja mau dibawa ke forum atau setidaknya apa di forum wakil misalnya Ya. bisa aja. Boleh. Nanti mungkin Bapak ada pertemuan sendiri dengan Wakasek. Ini hasil dari rujukan guru penggerak 3 orang. Bapak sudah ambil garis merahnya, benang merahnya. Bisa nggak nih visinya kita ganti? Karena seperti Bu Lasmi bilang kemarin Pak, Bu Lasmi itu sekarang visinya adalah bisa. Udah bisa aja Pak, 4 huruf. Berarti ada 4 huruf, 4 kata aja. Iya, visinya apa? Enggak huruf aja Pak. Huruf aja. Iya, tapi 4 kata Iya, benar. 4 kata. Iya, Kata. bisa. Bisanya Berakhlak mulia, Inovatif. inovatif. S-nya apa ya? Apalah pokoknya itu. Iya. sensitif. Apa ya saya lupa saya juga. Lupa. Pokoknya ada 4 kata doang nih Pak, 4 itu doang. Ya, jadi siapa tahu tadi Pak Rojali juga baik, saya juga keren juga nih baik gitu. Nah, ini berkarakter. Dia ngambil dari mana? Baik itu Panjang Pak. kan? B-A-I-K. Cuma berakhlak mulianya ini nggak Oh, kepake. iya disatukan. Ah, disatukan. Beriman dan berakhlak mulia Iya. kata.
jawab satu kata itu ya. Aktif, inovatif, kreatif. Lalu di sini Dan mandiri. Nah ini yang nggak boleh Pak sebenarnya. Oh, baik mandiri dia. Iya, baik dan mandiri. Baik mandiri sesuai Kepanjangan. panjangan. Ini Iya. Dan memang tidak boleh ya. ini mah di misi aja. Iya, Iya, tidak. betul. Kemarin waktu tahap elaborasi, jangan menampil di visi itu tidak boleh menampilkan profil pelajar Pancasila. Iya. Cuma profil itu ini ya nanti di misi strategi Iya, iya. kan di uraiannya. Kalau visi itu kan mudah, kalau baik misalnya kan mudah diingatnya. Oh baik itu ini misalnya apa ya. Lalu ini apa singkatannya berkarakter. Berkarakter. Nah itu Bermartabat. bermartabat ya. Ya. Oh iya ini bermartabat singkatan dari berakhlak, mulia. Itu salah itu gitu ya. Bukan bijak teknologi Pak, berwawasan teknologi itu sebenarnya salah. Apa itu? Lupa diganti. Wawasan teknologi. Iya. Berwawasan. Karena di sininya bat. Iya. Iya. Berwawasan teknologi. Berwawasan Oh teknologi. bisa ya Iya. berwawasan Teknologi. teknologi obat Itu lupa nggak diganti. Kemarin kan udah diganti ya. Kemarin udah ganti. Udah ganti udah. Mm-mm. Masih berwawasan teknologi. Nah ini Kalau saya di sini nih Pak, kemarin dipermasalahkan sama teman-teman waktu diskusi di PI, amanah itu lebih ke bahasa Arab katanya. Jadi jangan nggak pakai universal nggak gitu ya. universal. Karena kan kita Terus saya lagi nyari lagi kata-katanya apa yang pas. Gitu. karena udah ambil dari karakter yang Ini berkarakter. berkahnya itu berkah, A-nya amanah, R-nya R-nya rajin, kompetitif dan terampil. Cuma saya lagi nyari amanah apa bahasa nasionalnya, bahasa universalnya. Karena kan kita ada Buddha, ada Kristen Iya. gitu ya. Visi kan Jadi harus syarat dari universal. Amanah itu kalau bahasa ini bisa dipercaya kan? Iya, Kalau iya. bahasa Indonesia mah dua suku kata bisa dipercaya. Cuma saya kemarin sih berargumen begini ke teman-teman, karena amanah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Iya. Saya pikir gitu. Saya Udah. kemarin bahasanya begitu aja. Kemarin pas ditanya ini amanah kan lebih ke bahasa Arab, lebih kalau misalkan SDIT wajar katanya. Tapi kalau nasional kayaknya nggak bagus deh. Menurut amanah udah. Coba kalau menurut saya versi saya amanah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesianya itu kan nggak ada khususnya bisa dipercaya dua kata. Iya. Malah panjang kalau Iya. itu bahasa Arab berarti lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Iya, betul. Amanah selesai. Selesai. Ya seperti itulah Pak, ini penyampaian kami, mudah-mudahan dapat diterima. Terus mungkin mohon maaf Pak bila kami selalu mengganggu waktunya. Visi guru penggerak ini lagi-lagi kami menyampaikan kepada Bapak bahwa kami tidak bermaksud merubah visi sekolah, namun visi ini akan kami bawa sampai kami berada di kelas saja gitu. Kalaupun syukur-syukur Bapak mengajukan untuk perubahan bersama dengan para wakil kepala sekolah, maka silakan. Nanti mungkin kami bisa diberitahu kembali Pak. Kalau misalkan ternyata visinya ini bisa diambil benang merahnya dari 3 CGP, alhamdulillah seperti itu. Ya, Bapak terima ini. Iya, Pak. Akan Bapak pikirkan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kami minta doanya juga di modul 2 titik modul 2 ya. Modul 2 ini akan mulai di hari ini Pak. Mudah-mudahan kan biasanya 2 bulan ya per modul ya. Per modul. Anak-anak kali ini siapa yang sudah masuk? Yakin orang tuanya sudah masuk. Ya, kalau
dia yang mau. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Buat apa? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Dijelasin dulu sedikit. Kemarin kan ada yang namanya peraturan kelas. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah hal-hal terpenting yang akan kita sepakati di kelas. Kalian jika melakukan sesuatu yang telah disepakati di kelas, kemudian kelas ini namanya keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas yang pertama adalah masih ingat tentang peraturan di kelas apa saja? Tidak mencontek. Oke, boleh. Nah, oke, masing-masing orang silakan boleh menuliskan satu peraturan kelas kita, ya, pakai stick note, boleh apa aja peraturan kelasnya bebas, harus membayar uang kas, misalnya, tidak boleh diunggah, tidak boleh apa, bebas ya. Yang penting peraturan kelas kita yang kalian ingat nih, bagikan Bapak Rehan satu-satu. Tulis satu peraturan kelas yang kalian ingat dan tempelkan di depan. Kami bagikan satu. Halo Bunda, ditempel di depan bagian satu. Kita bagi jika sudah ditulis, tempelkan di depan. Tulis satu peraturan kelas. Ibu. Ya, yang benar boleh ditempel. Hah? Ya, dinamakan. Tuliskan satu peraturan kelas kita. Remaja 9A. Rapi, empati, mandiri, amanah, jujur, asli. Kelas 9A.
Jambu. Jambu. Ya, kalau jambu apa jambu? Namanya mandiri, B-nya apa? Mandiri ya. Remaja. Kalau remaja apa? Rapi, empati, mandiri, anti bully, jujur, amanah. Ya bisa sih. Bisa. Selain remaja. Apa ya? Yuk. Apa? Juragan. Oke. Apa lagi? Juragan apa? Apa? Laki. Amanah. Empati. Terus empatnya. Tapi dari remaja juga bisa ya. Kalau remaja, apa remaja? Mandiri, amanah, jujur, anti bully. Oke. Kalau mau pilih dia nggak ada ya. Ini nggak ada ini. Kalau juragan. Remaja empang apa ya? Oh jangan. Yaudah berarti kita singkat aja ke yang selanjutnya adalah remaja. Oke. Maka kalian harus menjalankan keyakinan Tuhan kita yaitu apa? Remaja. Apa remaja? Bapak Ibu 22 sampai nanti 22. Pertama-tama kami mohon maaf dan waktu istirahatnya pasca remaja terganggu karena ada sesuatu hal yang perlu kita ketahui dan perlu dukungan kita yaitu rekan kita Cindy dan Pak Saprijal akan mengadakan presentasi atau seminar presentasi dalam rangka program guru pemula. Bila kita bersama-sama acara ini kita buka dengan membaca bersama. Begitu langsung saja dari Pak Saprijal atau Bu Cindy yang akan memandu acara ini. Sudah Pak Saprijal yang Bu Cindy Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih atas untuk yang memberikan sambutan dengan CGP kita SMP itu sudah mengajukan 3 CGP satu kebanggaan sekolah lain. Tidak ada yang 3 Pak ya, satu paling ada 2 mungkin ya, ada yang 2. Ini menunjukkan bahwa kan untuk jadi CGP itu kan harus ada syarat, kan ada tes-tesnya. Untungnya dari 3 ini Bapak bayangkan juga kalau misalnya tugasnya berbentrokan dengan kegiatan KBM bagaimana itu tapi ternyata pelaksanaannya ya junnya ya tidak mengganggu KBM ya sangat bersih sekali. Hanya pada CGT ya untuk tentunya menyiapkan diri secara fisik, mental maupun pengorbanan seluruh keluarga ketika jum
menyusul karena tadi Bapak ada tanya seharusnya mau mengajukan CGP lagi di angkatan 11 ya, di angkatan 11 itu yang bicara dulu bisa dari orang Bapak keinginan Bapak sih inginnya itu selesai dulu ya sebulan ini bulan apa bulan 4 bulan gitu. Oh gitu, ada karena sekarang kalau itu bisa urutan ya, tidak sekaligus bareng enggak. Oh ya Bapak bisa enggak apa-apa kalau itu kalau begitu khawatirnya jadinya 8 Bapak bayangkan baru 8 ternyata tidak seperti itu ya. Ya terima kasih kalau jadwalnya kemudian diselesaikan jadi selesai dulu yang angkatan 9 nanti tahun depan menyusul angkatan 11 angkatan 10 dulu kali ya, angkatan 10 dulu lalu angkatan 11. Kalau angkatan 10 nggak ada yang ikut di sini jadi terima kasih sudah dari Bapak Gubernur atas usaha dan kemauan untuk memajukan sekolah ini bisa dimulai misalnya dari merubah visi yang sudah 10 tahun tidak berubah sesuai dengan mimpi dari CGP yang dikeluarkan kepada teman-temannya bagaimana visi sekolah ini ke depan yang bisa mengakomodir dengan kemajuan yang kekinian misalnya digitalisasi ya, digitalisasi. Kalau dulu mungkin misi 10 tahun yang lalu sekolah digital itu kan belum ada ya, belum semacam sekarang. Nah sekarang kita pikirkan ya, kemajuan sekolah ini yang di zaman digital ini ya, tentunya visi harus sudah berubah. Baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dari filosofis Ki Hajar Dewantara ini antara lain satu, kita ini sebagai pendidik diharapkan dapat menuntun anak murid kita. Ki Hajar Dewantara di sana menyampaikan dalam bukunya, kita ini diibaratkan katanya seperti petani, sedangkan murid-murid kita adalah selaku benih-benih yang kita semai. Apapun nanti hasilnya, itu adalah hasil treatment dari Bapak dan Ibu guru. Benih tersebut jika yang ditanam adalah benih unggul tapi ternyata treatmentnya tidak baik, maka akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, jika benih tersebut tidak baik tetapi treatmentnya atau perlakuannya menjadi lebih baik, maka hasilnya akan baik. Jadi kita dianggap sebagai penuntun bagi murid-murid kita. Itu yang diharapkan dari guru penggerak. Jadi di sini Bapak Ibu guru diharapkan bagi semua yang ada di sekolah ini bisa menuntun murid-murid kita menjadi lebih baik. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara juga dalam filosofis pendidikannya menyatakan bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada anak. Justru Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru itu harus menghamba kepada anak. Bilangnya seperti itu. Kita harus menghamba kepada anak. Makanya kenapa guru penggerak itu diciptakan atau dibentuk, karena diharapkan untuk menghasilkan merdeka belajar dan mengajar, yang tujuannya adalah berpusat kepada murid-murid kita. Semua yang kita lakukan adalah intinya adalah murid, seperti itu. Selanjutnya, kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ini kalau mengajar harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Kalau anak sekarang senang bermain game atau main online, berarti gurunya juga harus bisa menyesuaikan. Maksudnya bukan berarti gurunya harus main game, tapi menyesuaikan dengan keinginan anak. Jadi kalau bisa gurunya juga harus
harus pintar memberikan game-game edukasi yang diinginkan seperti anak dalam pembelajaran. Jadi intinya pembelajarannya harus bisa bervariasi supaya anak tidak jenuh sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pembentukan karakter. Ternyata sebelum saya masuk ke guru penggerak, saya itu punya pemikiran bahwa kita ini selayaknya orang yang memberi atau melukis pada kertas putih. Ternyata tidak berlaku untuk Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara katanya guru ini adalah si penebal laku bagi murid. Jadi ibarat kertas yang sudah ada bayang-bayang dan kita adalah penebalnya. Jadi sudah ada di anak murid kita apa yang mereka nanti jadi seperti apa, itu tergantung dari gurunya. Katanya seperti itu. Jadi kalau dulu saya mikirnya kan kita ini seperti pelukis gitu, ternyata salah. Yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita penebal lakunya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara sebenarnya dalam diri anak murid ada sisi baik dari anak-anak kita. Seperti itu. Nah, kita yang harus mampu menggali sisi baik anak-anak seperti itu. Karena di Ki Hajar Dewantara tidak ada prinsip anak-anak itu buruk, anak-anak itu tidak baik, tapi semuanya baik, semuanya unik, semuanya istimewa. Seperti itu. Lanjut, Pak. Ya, inilah tujuan dari diseminasi pada hari ini atau moderasi pada hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Diharapkan bisa masuk atau bisa diterima oleh teman-teman semua di sekolah. Seperti itu. Syukur-syukur bisa juga ikut diimplementasikan. Harapannya sih seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka ini memiliki dimensi profil pelajar Pancasila yang antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mandiri, berkreatif, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, lewat filosofi Ki Hajar Dewantara ini diharapkan kita bisa memberikan inovasi-inovasi yang akan menggali dari dimensi profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum kita. Harapannya seperti itu. Nah, miskonsepsi selama ini yang pertama bahwa kita kadang menargetkan hanya terpaku pada apa yang kita inginkan, tapi kita lupa terhadap apa yang anak inginkan. Selama ini kita ditargetkan oleh patokan kurikulum yang setiap dalam sekolah memang harus ada kurikulum, tetapi kadang kita lupa bahwa kita harus selalu memaksakan kepada anak harus bisa dapat menyelesaikan apa yang ditargetkan oleh kurikulum. Ternyata itu salah kalau di guru penggerak. Jadi boleh saja seperti itu, tapi kita harus melihat sisi dari anak-anak tadi. Pembelajaran yang tadinya berpusat kepada guru harus diganti menjadi berpusat kepada murid. Jadi dari teacher center di sini berubah menjadi student center. Seperti itu. Ini miskonsepsi. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara juga menginginkan bahwa anak itu kodratnya adalah bermain. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan pembelajaran yang menyenangkan di kelas seperti yang diinginkan anak murid. Seperti itu. Lanjut, Pak. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Saprizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada
seluruh teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yayatul Riyad SPD, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas dan sarana dan prasarana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi, saya dan Bu Cindy kebetulan pekan ini mendapat tugas yaitu membuat sebuah aksi nyata untuk modul 1.4. 1.4 ini sebenarnya adalah modul tentang modul ke-1. Total keseluruhan modul ke-1, di mana modul 1 itu ada 4 subbab. Yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga yaitu tentang visi sekolah, di mana visi sekolah pada saat beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan pendampingan untuk mewujudkan visi sekolah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir ini subbab keempat yaitu 1.4. Ya, modul diharapkan kita mendapatkan visi dari pembahasan pekan lalu, maka yang diharapkan selanjutnya itu adanya suatu yang menambah. Jadi sekarang itu kalau dilihat ya,
mengutarakan bahwa setiap pembelajaran harus berorientasi kepada murid. Kalau tadi Pak Rijal dengan akronimnya terima kasih, kalau keyakinan kelas saya adalah juragan empang. Juragan empang itu adalah J-nya jujur, R-nya adalah rapi, terus D-nya gigih, amanah, M-nya itu adalah empati, Pang-nya adalah Ang-nya adalah anti bullying. Jadi keyakinan kelas saya juragan empang, kalau kelasnya Pak Saprijal adalah terima kasih. Jadi bukan sih tapi seh, terima kasih. Kalau saya juragan empang. Sebenarnya ada dua kemarin waktu pendidikan, mengajukannya dua. Satu Benyamin, satu juragan empang. Kalau Benyamin adalah bersih, nyaman, dan indah. Itu sih kalau keyakinan kelas saya. Nah, satu lagi pembahasannya adalah hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi sudah dilihat ya, ada 5 kontrol guru. Jadi ternyata setelah pendidikan saya baru tahu hukuman dan reward adalah sama-sama merugikan bagi siswa. Loh, kenapa bisa begitu? Ternyata hukuman dan reward itu sifatnya sementara, Bapak Ibu. Yang abadi atau kekal adalah restitusi namanya. Bukan hukuman, bukan reward. Jadi kalau restitusi itu adalah cara guru supaya anak yang salah tidak down mentalnya, tetapi dia lebih bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan tidak menjatuhkan mental. Tadi caranya yang tadi sudah Bapak Ibu lihat videonya. Ya kalau kata kita mau amat gitu ya gurunya, seperti itu. Sabar amat gitu ya. Tapi kan selama ini memang kita seperti itu sebagai penghukum ya. Dan saya juga akan coba belajar walaupun belum berubah secara signifikan. Semua kan butuh proses, semua butuh belajar. Tapi saya juga berharap mudah-mudahan bisa menjadi guru yang restitusi. Nah, untuk hukuman dan reward itu seperti di depan sini, mari kita sama-sama kita tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pembelajaran PJOK. Hukuman. Jadi di sini saya sampaikan bahwa hukuman itu sifatnya mendadak. Ketika ada masalah langsung dihukum, itu sifatnya mendadak. Tapi kalau konsekuensi sifatnya adalah sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah betul hukuman karena sifatnya dadakan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, betul, itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up, tidak menggunakan masker sekolah, betul, hukuman. Kemudian menggantikan kertas, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ini juga konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, mengelilingi lapangan basket terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK, ini adalah konsekuensi. Seperti itu. Jadi inilah hasil desiminasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan berdua dengan Pak Saprijal. Semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman semuanya. Kami di sini berdiri tidak untuk menggurui Bapak dan Ibu, tapi hanya membagi apa yang kita dapat dari pendidikan kami, seperti itu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu. Saya tahu jam terbang Bapak Ibu lebih banyak daripada saya. Saya hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tetapi ingin belajar.
dan kami hanya diamanatkan untuk menyampaikan ini dari guru penggerak seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya kami sampaikan. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi mengharapkan itu konsekuensi. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward, ancaman, atau hukuman. Jadi di sini kita sudah masuk ke nilai restitusi. Nanti akan ada slide-nya restitusi. Di mana restitusi ini kalau kita lihat adalah selama ini kita tahunya kita kalau dapat murid yang salah kita hukum. Saya juga selama ini jujur saja sebelum mengikuti guru penggerak sangat sering, amat sering marah ya di dalam kelas. Tapi setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah sedikit bisa direm karena seringnya membaca modul-modul dari Ki Hajar Dewantara, seringnya ikut elaborasi dan seringnya juga ikut gimit dengan beberapa fasil, sehingga ternyata menumbuh kembangkan diri saya agar bisa, salah satunya adalah menahan diri ketika bagaimana seorang guru yang tadinya selalu bentar-bentar marah, apalagi kalau target yang kita inginkan tidak tercapai. Tapi alhamdulillah kebetulan ada beberapa kegiatan yang memang menurut saya pribadi selalu ingin mengembangkan diri. Ternyata alhamdulillah ketika saya memiliki beberapa teknik dan metode mengajar, dari pengajar praktik saat saya diskusi dengan beliau, apa saja metode-metode yang sudah saya ajarkan kebetulan di matematika, maka saya sodorkan waktu itu catur buta badi. Dan alhamdulillah saya sedang mengikuti proses lomba guru inovatif tingkat kabupaten. Kita doanya semoga alat atau model pembelajaran yang saya buat itu bisa tembus sampai tingkat nasional. Nah, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan, kebetulan hari ini saya sudah mempraktikkan untuk siswa agar kita itu sudah tidak lagi ada peraturan di kelas, tapi melainkan keyakinan kelas. Jadi kita harus sudah bisa merubah paradigma baru bahwa sekolah kita ini, harapan kami sebagai guru penggerak,
bahwa sekolah kita sudah bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu boleh berbeda setiap kelasnya. Dan kami harapkan juga setelah ini akan ada keyakinan kelas di kelas lainnya. Kebetulan kelas 8D alhamdulillah sudah saya buat. Jadi nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yaitu yang kita tahu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berakhlak kritis. Nah, ini sempat juga dituangkan di dalam visi sekolah pengajuan Bu Cindy dan saya itu menggunakan sebuah akronim. Mohon maaf sekali lagi. Saya bisa ngomong Bu Cindy dan saya ini visinya karena kebetulan kami satu kelas dan kami sudah meresum gitu. Insya Allah kalau Pak Rojali sudah siap, kita akan gabung, kita ajukan ke Pak Kurikulum untuk digodok kembali visi apakah yang bisa kita gunakan. Nah, kebetulan yang saya buat itu adalah visinya mewujudkan berkarakter ya, mewujudkan murid yang berkarakter. Di mana berkarakter ini merupakan sebuah akronim. Akronimnya lupa. Ya, kalau nggak salah bernalar kritis ya, berkarakter. Pokoknya pakai akronim lah gitu. Kebetulan terus ini bermartabat ya. Apa aja Bu bermartabat? Lupa juga ya. Kita kebetulan lupa semua ini karena resumnya belum ini lagi. Lanjut Bu. Ya, kebutuhan dasar manusia. Inilah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi Bu Cindy sebelumnya sebutkan, yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa setiap anak punya kodrat alam. Kodrat alam artinya kalau kata orang tua dulu bilang jangan pernah ngajarin ikan berenang, gitu ya. Ya, jangan pernah ngajarin burung untuk terbang. Tapi bagaimana memfasilitasinya? Kita sebagai seorang guru bukan pengajar tapi fasilitator. Saat saya dan Bu Cindy dan Pak Rojali itu saat kami bertiga itu ikut CGP itu kita selalu diajarkan bahwa kita adalah fasilitator. Bagaimana cara upaya kita untuk memfasilitasi siswa tersebut agar mampu untuk menebalkan laku yang tadi sudah disampaikan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Ada 4, yaitu yang pertama. Oke, ini dia. Langsung aja nggak apa-apa video. Ya, langsung. Nah ini dia. Balik lagi. Ya, inilah yang sering kita lakukan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Manakah yang lebih baik? Maka kita akan bisa menyatakan mana yang lebih baik dengan menonton video berikut ini. Jadi di video ini nanti Bapak Ibu bakal tahu bahwa Bapak Ibu itu kontrolnya di mana. Apakah seorang penghukum, pembuat perasaan bersalah dan lain-lain.
Ini siapa? Hayo. Ini pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum. Kasusnya sama ya. Ini si pembuat merasa bersalah. Kuota ya? Yaitu salah satu contoh bagaimana pembuat merasa bersalah. Nah, ini posisi teman. Seolah-olah guru dijadikan sebagai teman. Saat marahnya seperti apa? Keke ya. Iya Bu, saya masalah baru tadi, jadi tidak punya airnya. Setelah gantung ya Bu. Untuk menggantikan. Yang terakhir adalah posisi manajer. Ibu, maaf Bu, saya terlambat. Maaf Bu, dalam masalah saya Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal rumah kerja saya Bu. Baik, kalau Naren meminta di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu menyenangkan? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang memiliki adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai saat apa kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan sewa alat untuk melakukan besok pagi. Baik, itulah 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum yang kita sudah saksikan bersama-sama. Lalu pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman. Lalu yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, menurut kawan-kawan, kira-kira posisi mana sih yang tepat kita sebagai seorang guru? Iya, tergantung siswanya. Iya, betul. Kalau kita nyatakan mungkin tergantung siswanya ya. Ya, tapi di sini bukannya kami mau membenarkan, tapi mohon maaf,
yang lebih benar adalah posisi manajer. Ya, yang lebih benar adalah posisi manajer. Di pelatihan kami diharapkan seluruh guru penggerak memiliki posisi sebagai manajer, di mana tidak ada lagi kontak fisik, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi perintah A, perintah B, namun bagaimana caranya si siswa tersebut dapat merasa itu yang tadi saya sampaikan, yaitu memiliki keyakinan bahwa dia itu harus datang tepat waktu. Nah, ketika sudah datang tepat waktu berarti kita flashback ke belakang. Berarti dari ada kata-kata garis keyakinan harus ada peraturan yang dirubah. Di situ konsepnya menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus diberikan kepada siswa, di mana siswa itu kalau bahasa saya ngambil singkatnya itu di brainwash bahwa mereka harus memiliki keyakinan kelas, sehingga ketika mereka bersalah kita tinggal menyebutkan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, keyakinan kelas mana yang kamu sudah salahi, sudah kamu langgar. Jadi sehingga mereka sudah, oh iya saya melanggar A. Nah, melanggar A itu apa konsekuensinya? Gitu. Bagaimana cara solusinya kamu untuk tidak melanggar lagi? Jadi benar-benar yang tadi dikatakan bahwa Ki Hajar Dewantara mengharapkan sekali guru itu menghamba. Bukan berarti kita harus menyembah mereka, bukan. Tapi bagaimana caranya kita memfasilitasi agar terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, dan mereka mendapat kebahagiaan dari lingkungan masyarakat. Dan jadi 3 restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu kondisi siswa. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu apa saja sih hal-hal yang mereka lakukan. Benarkah mereka melakukan itu? Tahukah mereka bahwa mereka salah? Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat atau mereka langgar apa saja. Kebetulan alhamdulillah hari ini sudah dibuat di 8D. Mudah-mudahan di kelas yang lainnya juga dapat mengikuti. Untuk keyakinan kelas di 8D itu adalah terima kasih. Ya, jadi terima kasih. T-nya adalah mereka harus tenang dalam kondisi kelas. R-nya adalah mereka harus rapi dalam kondisi kelas. Terima. Nah, M-nya adalah mandiri. K-nya adalah kasih sayang. S-nya adalah sehat. Jadi saya terapkan tadi kebetulan dengan membawa mereka di brainwash seperti ini bla 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 bla, akhirnya mereka itu memunculkan kata-katanya sendiri, memunculkan ide-idenya sendiri, memunculkan kata-kata bijak yang mereka miliki masing-masing, sehingga akhirnya terciptalah keyakinan kelas 8D, yaitu terima kasih. Dari saya terima kasih juga. Mungkin dilanjutkan oleh Bu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Rijal dengan akronimnya terima kasih, kalau keyakinan kelas saya adalah Juragan Empang. Juragan Empang itu adalah J-nya jujur, R-nya adalah rapi, terus G-nya gigih, amanah, M-nya itu adalah empati, A-nya adalah anti bullying. Jadi keyakinan kelas saya Juragan Empang, kalau kelasnya Pak Sapitra adalah terima kasih. Bukan sih, tapi seh, terima kasih. Kalau saya Juragan Empang. Sebenarnya ada 2 kemarin waktu pendidikan, mengajukannya 2. Satu Benyamin, satu Juragan Empang. Kalau Benyamin adalah bersih, nyaman, dan indah. Itu sih kalau keyakinan kelas saya. Nah, satu lagi pembahasannya adalah hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi sudah dilihat ya, ada 5 kontrol guru. Jadi ternyata setelah pendidikan saya baru tahu hukuman dan reward adalah sama-sama merugikan bagi siswa. Loh, kenapa bisa begitu? Ternyata hukuman dan reward itu sifatnya sementara, Bapak Ibu. Yang abadi atau kekal adalah restitusi namanya.
bukan hukuman, bukan reward. Jadi kalau restitusi itu adalah cara guru supaya anak yang salah tidak down mentalnya, tetapi dia lebih bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan tidak menjatuhkan mental. Tadi caranya yang tadi sudah Bapak Ibu lihat videonya. Ya kalau kata kita mau kalem amat gitu ya guru ya, seperti itu, sabar amat gitu ya. Tapi kan selama ini memang kita seperti itu sebagai penghukum ya. Dan saya juga akan coba belajar walaupun belum berubah secara signifikan. Semua kan butuh proses, semua butuh belajar. Tapi saya juga berharap mudah-mudahan bisa menjadi guru yang restitusi. Nah untuk hukuman dan reward itu seperti di depan sini, mari kita sama-sama kita tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pembelajaran PJOK. Hukuman. Jadi di sini saya sampaikan bahwa hukuman itu sifatnya mendadak. Ketika ada masalah langsung dihukum, itu sifatnya mendadak. Tapi kalau konsekuensi sifatnya adalah sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah betul hukuman karena sifatnya dadakan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, betul, itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up, tidak menggunakan masker sekolah. Betul, hukuman. Kemudian menggantikan kertas, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ini juga konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, mengelilingi lapangan basket selama 10 menit pada pelajaran PJOK, ini adalah konsekuensi. Seperti itu. Jadi inilah hasil diseminasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan berdua dengan Pak Satija. Semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman semuanya. Kami di sini berdiri tidak untuk menggurui Bapak dan Ibu, tapi hanya membagi apa yang kita dapat dari pendidikan kami, seperti itu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu. Saya tahu jam terbang Bapak Ibu lebih banyak daripada saya. Saya hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tetapi ingin belajar. Dan kami hanya diamanatkan untuk menyampaikan ini dari guru penggerak, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya kami sampaikan. Mohon maaf yang sedalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili teman-teman dari SMP Negeri 2 Legok akan menyampaikan testimoni tentang visi sekolah yang telah dipaparkan oleh Ibu Cindy melalui pelatihan CKP-nya, bahwa setelah mengikuti pelatihan tentang visi sekolah sangatlah berdampak positif bagi kami karena dapat menginspirasi kami bahwa kami itu warga sekolah baik guru maupun murid itu semua punya impian, harapan dan cita-cita dengan tujuan yang menjadi visi, yaitu melakukan sebuah perubahan, bagian dari perubahan maupun penggerak daripada sebuah perubahan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indonesia dari setelah mengikuti kegiatan